itu tentang kenapa, ada kegiatan kerelawanan generasi energi bersih. Mungkin beberapa yang lain sudah pernah dengar ya ceritanya Riko, Ilham. Jadi, sebelumnya itu yang tadi dibilang 90-80% kegiatan kita lebih ke advokasi, studi. Nah, sisi lainnya kita juga ingin mengembangkan, kapasitas masyarakat ya. Dalam tujuan, ada 3 kurang lebih, tujuan besarnya tentunya ikut mengadvokasikan atau memberikan pressure kepada pemerintah ataupun halayak tertentu ya. Yang kedua ya memang membuat pergerakan di, lingkungan sendiri kayak gitu atau lingkungan terdekat begitu. Jadi misalkan memang sudah paham, sudah tahu manfaatnya kayak gitu ya, bisa mengutarakan atau bisa menyampaikan atau bahkan mengimplementasikan apa yang udah dipelajari terkait energi terbarukan, transisi energi yang di dalamnya juga ada efisiensi energi ya. Nah, prerequisite atau syarat untuk itu ya tadi ya, ada peningkatan kapasitas. Ini sebenarnya beragam, selain peningkatan kapasitas juga, menyediakan wadah ya. Jadi, secara paralel kita berjalan ya, peningkatan kapasitasnya itu, via ragam platform kita, ada transisinergi.id, ada jejakarbonku.id ya, ada biayaenergi.id dan lain-lain ragam platformnya, yang kemudian itu di-engage dengan, bentuk wadah. Wadahnya dulu ada Sobat Esensial ya, terus ketika saya masuk, saya ubah jadi, duta jejak karbonku, cuma itu terbatas untuk para pemenang-pemenang lomba yang udah pernah mengisi jejak karbon, tapi mungkin, impact-nya kurang besar, oleh karena itu saya tarik dan ubah biar lebih inklusif ya. Jadi namanya generasi energi bersih, tanpa syarat apapun untuk ikut ke dalam, kegiatan kerelawanan ini ya. Mau umur 8 tahun, mau sampai 80 tahun kata Rian itu boleh ikut. Intinya semangatnya, untuk melakukan, transisi energi atau mendorong, Indonesia bebas emisi di tahun 2050. Kalau punya semangat itu, dari itu nanti turunannya seperti motivasi yang rekan-rekan sampaikan ya, untuk mendukung studi lah, sebagai portofolio kayak gitu, itu juga boleh, tidak ada salahnya. Nah, tapi paling tadi ya, untuk goals atau tujuan besarnya tadi memang, sebagai wadah dan ini, rasanya tepat misalkan rekan-rekan mau belajar lebih jauh dan tadi misalkan mau bangun portofolio atau mau ngelihat sebenarnya, energi efisiensi itu apa sih, bedanya dengan energi terbarukan itu apa, kayak gitu. Nah, ini nanti, jadi sesuatu yang sangat tepat ya untuk, eee, kesempatan sekarang. Nah, ini udah ada 18 orang, kalau dari Yasarnya dan Rian ada 3 berarti ya. Udah ada 15 orang yang bergabung, mungkin 15 orang yang lain baru bisa bergabung di sesi-sesi berikutnya. Nah, tentang panduan efisiensi energi, kenapa, kita pilih ya. Jadi dulu, kalau Riko ingat ya sebagai ketua relawan Indonesia, sebelum Kak Maya dan dilanjutkan Kak Ilham ya, itu, fokusnya dibagi ke fokus-fokus besar yang memang relevan ke upaya penurunan emisi. Ada ketenaga listrikan, ada industri begitu ya, ada transportasi, ada sampah, ada green building dan lain-lain. Nah, cuma memang, opsi-opsi isu-isu besar tersebut lumayan jauh dan lumayan susah untuk diterapkan di level individu begitu ya, apalagi yang sifatnya masih mahasiswa ataupun baru mulai bekerja atau tadi ya lagi studi lanjut dan lain-lain. Nah, itu mungkin, susah. Kenapa? Misalkan ngomongin power ya atau ketenaga listrikan, di level RE-nya pun untuk hal yang paling possible untuk dilakukan ya dan common misalkan PLTS atap itu harganya udah belasan juta per KWP. Nah itu, jadi entry point yang susah atau mahal untuk orang-orang bisa berkontribusi. Oleh karena itu di akhir tahun kemarin ya ketika, generasi energi bersih melakukan, perayaan, anniversary pertamanya, salah satu ide yang dibawa itu energi efisiensi. Jadi efisiensi energi itu diharapkan bisa diterapkan oleh orang banyak kayak gitu. Nanti mungkin dari Kak Maharani juga ada penjelasan singkat ataupun panjang juga boleh ya tentang, alur efisiensi energi itu sebenarnya apa sih kaitannya dengan, renewable energy dan dalam payung transisi energi itu, seperti apa. Mungkin, secara sederhananya ya, nanti juga ini salah satu yang disampaikan dalam patokan bukunya. Sebenarnya ada 2 term yang relate, atau mungkin secara sederhananya, kita ada krisis iklim itu bisa ditanggulangi dengan 2 hal.
penurunan emisi ya, penurunan emisi dan juga transisi energi. Transisi energi juga ujungnya akan ke penurunan emisi juga. Nah, tapi, penurunan emisi yang lain yang non energi bisa dilakukan misalkan melalui evolu ya, penanaman pohon dan lain-lain kayak gitu. Itu juga bisa arahnya ke sana. Cuma, kita sebagai generasi energi bersih, nah fokusnya berarti ke, energi bersih ya. Atau kenapa disebut energi bersih sih, karena itu sifatnya memang low carbon ya. Jadi, activity-nya yang menggunakan energi tertentu itu sifatnya, low carbon, activity atau low carbon tech. Nah, low carbon ini bisa dicapai dengan 2 hal. Hal pertama tadi ya, memindahkan kegiatan-kegiatan kita dengan sumber energi yang terbarukan begitu. Jadi, misalkan nanti pakai geothermal Indonesia ya atau tadi yang contohnya dibahas PLTS, PLTMH, tenaga air ya, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga surya, itu semuanya, possible dan ketika di-compare dengan bahan bakar fosil tentunya, bisa dibilang lebih bersih kayak gitu. Itu, asalnya dari sana ya, kenapa kita mendukung ragam teknologi tersebut. Tapi balik lagi karena tadi cost-nya tinggi, barrier-nya juga lumayan, besar ya, untuk diimplementasikan di level individu ataupun komunitas. Nah, opsi lainnya adalah untuk mencapai, low carbon activity atau aktivitas, berkarbon rendah itu lewat efisiensi energi. Di sini sendiri pun ada 2 term ya, kalau internationally speaking itu, sebenarnya ada, 2 term yang relate. Yang pertama efisiensi energi dan konservasi energi. Nah, bedanya apa? Mungkin secara bahasa sederhananya ya, atau bahasa awamnya itu, efisiensi energi itu lebih ke teknologinya atau equipment-nya begitu ya, di mana, equipment atau teknologi yang digunakan itu jauh lebih atau memang signifikan ya, lebih rendah, penggunaan energinya. Jadi, ini dari segi penggunaan energi ya, jadi dilihat dari konsumsinya kayak gitu. Jadi even if, misalkan pun sumber listriknya itu masih dari PLTU, ataupun masih dari, sumber energi fosil yang lain ya, yang kotor, ketika kita menggunakan atau melakukan efisiensi energi, dengan peralatan-peralatan yang efisien, contohnya lampu LED, motor listrik ya, atau mobil bensin yang efisiensinya lebih tinggi pun itu juga sebenarnya sudah bisa dibilang sebagai efisiensi bentuk, implementasi efisiensi energi ya. Contohnya kayak misalkan untuk mobil-mobil besar ya, Fortuner, Pajero itu 1 liter bisa 9, tapi untuk hal yang sama, spek yang sama ya, tapi ketika dia modelnya hybrid, misalkan Kijang ya, harusnya kan mesinnya sama, tapi sekarang Kijang ada yang hybrid, itu 1 liter bisa untuk 20-25 kilometer. Nah, itu salah satu bentuk penerapan efisiensi energi. Jadi di mana ada pilihan untuk menggunakan alat yang lebih rendah emisi dan itu digunakan, itu juga bentuk salah satu dari efisiensi energi. Nah, dalam penulisan ini kita permudah ya atau nanti di bahasa bagikan. Nah, sekarang tadinya ngomong kayak gitu ya, teknologi penghematan energi kayak gitu. Jadi memang fokusnya ke arah teknologi atau peralatan-peralatan yang memang membantu kita menurunkan emisi ya. Jadi bukan dari sumber energinya, tapi dari teknologinya. Nah, di sisi yang lain ketika ngomongin teknologi itu pun, rasanya masih ada barrier to entry yang lumayan tinggi ya, dan itu baru bisa dilakukan atau strategis dilakukan misalkan memang, kita mau purchase atau mau membeli atau mau beralih dan sudah memiliki, daya beli ya atau keinginan untuk melakukan, atau membeli peralatan-peralatan tersebut. Nah, di sisi lain sebenarnya penghematan energi atau melakukan kegiatan yang rendah karbon bisa dilakukan via konservasi energi. Secara sederhananya, nah nanti lebih saintifiknya dari Kak Maharani ya. Konservasi energi itu, nanti kita alih bahasakan ya, bahasa sederhananya itu kegiatan atau kebiasaan, hemat energi. Jadi kalau tadi efisiensi lebih ke teknologi atau peralatannya, nah konservasi itu lebih ke kebiasaan ataupun kegiatannya. Jadi sebenarnya, konservasi energi itu kalau definisi, saintifiknya lebih luas dari itu. Misalkan kita ngebangun rumah begitu ya. Nah, ngebangun rumah itu dibuat agar misalkan penggunaan lampunya, sedikit ya, dengan cara, pintu atau jendelanya terang, banyak, posisinya strategis kayak gitu, itu possible. Nah itu, sebenarnya penghindaran ya, penghindaran menggunakan energi di waktu tertentu atau
kalau orang terkait rumah juga nih, orang-orang nyari kadangan pakainya yang apa, batu bata merah temboknya biar dingin, biar nggak panas. Nah, itu sebenarnya secara intuitif orang-orang udah memikirkan, "Oh iya," kayak gitu, biar mengurangi penggunaan AC. Nah, jadi bukan masalah AC-nya itu hemat energi atau enggak, tapi bahkan sampai AC-nya itu dipakai atau enggak, kayak gitu. Dan tadi ya, lampunya dipakai atau enggak. Hal yang sederhana kalau tadi rumah misalkan terlalu berat ya, misalkan kegiatan kebiasaan kita bertransportasi kayak gitu. Nah, ada opsi misalkan tadi naik mobil ya, naik mobil pilih yang hybrid kalau ngomongin efisiensi energi atau pilih yang listrik sekalian kayak gitu, kalau ngomongin efisiensi energi. Tapi ada opsi juga ya udah dikurangi aja ganti ke, transportasi umum. Nah itu masih bentuknya shift ya, jadi masih, levelnya efisiensi energi. Tapi misalkan ngomongin bener-bener kebiasaan atau avoid, ya udah ganti yang non motorized kayak gitu ya. Atau tadi transportasi umum di-combine dengan yang non-motorized vehicle kayak gitu. Jadi kendaraan yang tidak bermotor, misalkan sepeda kayak gitu ya, atau bahkan jalan kaki. Nah, opsi-opsinya itu contohnya seperti apa? Kak, nggak relevan kalau misalkan di Surabaya, macet-macetan ya, pengen ke TP kayak gitu, ke Tunjungan, mall itu, harus jalan kaki. Nah, atau misalkan kerjanya di situ ya, atau yang di Jakarta juga kurang lebih sama. Opsi lainnya adalah memang misalkan anak kos ya, akan lebih mudah, ya udah pindah kos atau cari tempat tinggal yang memang lebih dekat ke tempat aktivitas, either itu sekolah, kuliah, maupun kerja. Nah itu, salah satu bentuk, secara generalnya ya, dari konservasi kayak gitu. Jadi kalau teori pendekatan, avoid shift improve-nya dia udah di level avoid atau reducing, the needs ya untuk, efisiensi energi. Nah, mungkin, untuk pengantarnya dari saya cukup segitu, nanti akan ada tambahan dari Kak Maharani, dan mungkin setelah itu kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang buku panduan, komunikasi ya, strategi nanti bertemunya apakah 2 mingguan atau per mingguan, pembagian tugas, lini masa, dan lain-lain juga boleh setelah, mungkin penjelasan tambahan, dari Kak Maharani tentang, efisiensi energi, konservasi, dan, kaitannya dengan buku yang akan kita buat. Misalkan ada pertanyaan, boleh di-share juga ya atau angkat tangan nanti. Oke, dari saya cukup. Terima kasih Kak Rian, mungkin boleh dilanjut ke Kak Maharani ya. Halo, semuanya. Apa terdengar jelas suara saya? Jelas. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah hadir pada Sabtu ini. Perkenalkan nama saya Maharani Dialviana, cuman biasa dipanggil Alfi, jadi mungkin bisa dipanggil Alfi aja ya. Saya analis energi efisiensi dan konservasi di ISR. Di sini saya juga akan membantu ikut serta dalam penulisan buku ini. Sebetulnya saya mungkin udah banyak dijelaskan sama Mas Irwan juga ya terkait apa sih itu energi efisiensi, apa itu konservasi energi kayak gitu. Cuman saya mau menambahkan dikit aja gitu. Biar menyamakan persepsi itu apa sih, efisiensi itu apa sih gitu. Sebetulnya efisiensi itu kan adalah kemampuan untuk menghasilkan output yang sama dengan menggunakan sumber daya yang lebih dikit. Nah, karena kita membahas energi, jadi kita maksudnya energi efisiensi itu adalah penggunaan energi yang lebih sedikit namun menghasilkan hasil yang sama kayak gitu. Uh, jadi kita harus memisahkan ya apa itu energi efisiensi dan juga konservasi. Kalau konservasi ini juga secara umumnya adalah mencegah atau pencegahan dalam penggunaan sumber daya yang berlebihan. Jadi contohnya yang tadi Mas Irwan bilang kayak uh, mengurangi penggunaan lampu atau AC seperti itu. Uh, Apa ya? eh, Contoh-contoh perilaku hemat energi itu juga nggak cuman dari peralatan atau teknologi. Sorry. Eh, Contoh-contoh konservasi energi ini juga nggak cuman dari rumah tangga. Jadi contohnya kayak transportasi juga, misalnya pembelian online shopping atau GoFood atau seperti itu juga sebetulnya akan mempengaruhi, itu kan perilaku ya. Jadi itu juga akan berdampak pada eh, pengurangan emisi seperti itu. Dan juga perilaku kita menggunakan public transport juga akan
apa salah satu perilaku untuk hemat energi seperti itu. Kalau di bangunan juga untuk konservasi atau perilaku itu misalnya kayak menutup jendela atau menutup jendela dan pintu saat AC menyala itu kan juga salah satu bentuk kita atau perilaku untuk hemat energi seperti itu. Eh, dalam teknologi itu kan sekarang juga banyak peralatan-peralatan rumah tangga yang sudah memiliki label efisiensi. Mungkin juga akan nantinya akan bisa kita state dalam buku ini. Jadi kayak mungkin kita bisa kasih contoh juga label-label yang sudah ada di Indonesia gitu. Jadi sebagai contoh apa yang sudah kita kerjakan di Indonesia itu efisiensinya apa sih, teknologinya apa sih kayak gitu. Em, kalau dari sisi bangunan juga mungkin saya bisa ngasih contoh karena dulu saya basicnya sipil lingkungan. eh, bahan-bahan bangunan kayak misalnya batu bata ringan ataupun lantai keramik itu juga penggunaannya untuk di pembangunan bangunan baru itu juga sangat berdampak ya pada energi efisiensi gitu. Jadi apapun teknologi dan eh, perilaku yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian atau itu sangat-sangat berdampak pada pengurangan emisi kayak gitu atau pengurangan energi. Mungkin dari saya itu aja kali ya. Mungkin saya nggak bisa ngasih yang saintifik, terlalu saintifik itu cuman sebetulnya gambaran umumnya aja. Mungkin nanti di buku ini kan juga kita berusaha untuk tidak terlalu memberikan input atau masukan yang tidak terlalu berat ya. Jadi mungkin nantinya harus dikemas secara lebih eh, ringan atau yang bisa dimengerti oleh masyarakat kayak gitu. Itu sih menurut saya sekarang. Nanti mungkin ke depannya akan berubah-ubah cuman ya itu saja. Terima kasih. Mungkin bisa dikembalikan lagi ke Mas Rian. Oke, makasih Mbak Maharani. Apa ada tambahan dari Mas Irwan? Ya, mungkin sebelum masuk ke buku bisa di buat sesi diskusi dulu ya. Misalkan ada pertanyaan. Jadi mungkin sembari menunggu pertanyaan dari rekan-rekan sebelum kita masuk ke buku ya. Strategi dasarnya kita mungkin generasi energi bersih ya, keseluruhan beberapa chapter kota maupun nasional tahun ini akan coba mulai menggaungkan ataupun mengimplementasikan efisiensi energi kayak gitu yang sifatnya memang applicable. Nah, kenapa salah satu strateginya buku ya? Jadi nanti misalkan rekan-rekan di sini juga tertarik untuk kegiatan-kegiatan lain ataupun eh, knowledge product ya atau produk pengetahuan lain ya yang akan dikeluarkan terkait efisiensi energi juga boleh atau bahkan chapter kotanya punya fokus ke efisiensi energi ya itu juga nanti akan didukung lebih jauh intinya yang applicable yang bisa diterapkan begitu di level individu maupun lingkungan ya dengan cost yang rendah atau barrier yang rendah. Nah, sisi lain yang mungkin perlu diperhatikan juga sebenarnya insentifnya apa sih kayak gitu. Insentifnya apa untuk orang-orang menggunakan atau menerapkan tadi ya hemat energi baik via teknologi maupun teknologi peralatan maupun kegiatan atau kebiasaan. Nah, itu nanti perlu dicari, perlu dikulik ya. Memang harapannya bahasanya mudah, cuma pesannya sampai. Oh, kalau orang yang memang motivasinya memang untuk penurunan emisi ya kita kasih tahu ada bagian ini. Tapi kalau orang yang belum aware, nah itu kira-kira motivasinya apa kayak gitu. Apakah nanti ujungnya ke penghematan biaya dari konsumsi energi ya, misalkan baik listrik maupun minyak, bensin ya dan lain-lain, atau arahnya kemana nih yang mungkin bisa disampaikan dalam kegiatan kampanye dan juga salah satu bentuk knowledge product-nya
buku panduan ini ya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat SDM sudah punya ya, dan ragam negara di, Eropa maupun Asia ya. Amerika juga udah ada beberapa yang sudah punya panduan kayak gitu, baik itu resmi dari pemerintahan maupun sama dari think tank, dan lain-lain. Jadi sederhananya itu, kampanye besarnya itu nanti yang mungkin applicable ya, jadi harapannya di buku panduannya itu ada memang dasarnya, singkatnya ya, kenapa dan bagaimana, apa itu, efisiensi energi ya, ataupun konservasi energi yang tadi dialih bahasakan ke teknologi ataupun peralatan hemat energi dan, kebiasaan atau kegiatan, hemat energi. Nah itu, basic-nya seperti apa, tapi nanti ada contoh-contoh yang realistis yang mungkin mereka bisa terapkan. Nah, ini misalkan mau digamifikasi juga boleh ya. Apakah nanti, bikin bingo card kayak gitu dan bingonya itu nanti muncul as Instagram Reels dalam bentuk kampanyenya, itu juga possible. Cuma memang list-list kegiatannya dan penjelasannya kayak gitu ya. Mungkin mulai dari yang low hanging fruit, low effort, high impact begitu ya. Kemudian baru naik naik naik, oh yang effort-nya sedikit lebih tinggi dan yang effort-nya paling tinggi. Nah, itu mungkin juga bisa dibagi seperti itu ya. Jadi, nggak cuma nanti berhenti di buku ini, tapi misalkan rekan-rekan misalkan memang mau hanya fokus di buku ini boleh, tapi misalkan mau terlibat lebih jauh, "Oh iya kita akan bikin gerakan apa di tahun ini ya," itu juga sangat-sangat possible, dan mungkin dampaknya akan jauh lebih besar. Jadi, bukunya selain dibuat, dikomunikasikan juga, ditambah, tadi ya kita sudah punya modal, eee, komunitas yang sangat antusias. Nah, itu tinggal cara mengamplifikasikan pesan ini dan diterapkan ya di beragam kalangan itu seperti apa. Oke, terkait strategi umumnya dan tadi mungkin penjelasan singkat efisiensi energi dan konservasi energi, ada pertanyaan dulu? Ya, nanti di luar forum ini pun boleh ya, akan ada Kak Alfi tadi ya, karena di IESR lumayan banyak yang depannya Alf gitu. Jadi, ya kalau di sini mungkin hanya Kak Alfi, jadi nggak apa-apa, nanti di WhatsApp grup bisa juga langsung bertanya ke Kak Alfi, ke saya, maupun nanti ada Mas Fala ya, atau saling bertanya juga, antar anggota penulis juga boleh kayak gitu. Jadi, yang dimaksud dengan ini apa sih, yang kelanjutannya ini seperti apa nih, itu boleh ditanyakan atau dijelaskan ya. Oke, Kak Rafli, sepertinya ada pertanyaan, silahkan. Halo Kak, suaranya jelas nggak? Jelas. Mau nanya, jadi kita nanti lebih fokus penerapan efisiensi energinya dalam bangunan, dalam kehidupan sehari-hari berkendara, industri, atau dibuat kayak per bab gitu, beda-beda gitu. Rencananya kayak gimana sih Kak? Aku kepo aja. Iya. Thank you. Jadi, dari scale dan, stakeholder terkait ya. Nah, karena memang untuk tahun pertama ini, mungkin panduan yang dibuat itu panduan untuk individu begitu ya, dan individu ini applicable-nya mungkin skala paling tingginya ada di rumah tangga ya, karena pendekatannya nanti akan jauh berbeda ketika ini diarahkan ke industri begitu. Jadi mungkin memang levelnya individu, sebagai consumer ya, ataupun, to some extent produsen juga, cuma akan lebih banyak sebagai konsumen. Nah itu, arahnya seperti apa efisiensi energi. Nanti akan meningkat meningkat meningkat, harapannya tahun ke depan apakah, ya udah, yang individu udah jalan nih Kak, udah bagus, gimana kalau kita tingkatkan ambisinya ke industri, cuma industri kalau gede banget susah ya, UMKM aja gimana Kak? Nah itu juga boleh seperti itu ya arahnya. Jadi nanti kita lihat, kita revisit ya, sejauh apa. Jadi misalkan ngomongin dampak, dan effort-nya begitu ya, memang dampak ke industri itu sangat tinggi. Misalkan industri melakukan efisiensi energi itu sendiri. Nah, cuma sayangnya ya, barrier to entry yang tadi saya sebut ya, komparasi antara effort dan, hasilnya, nah itu effort-nya sangat-sangat jauh di atas untuk individu ya, ataupun misalkan tadi skala next atau skala berikutnya mungkin industrinya industri kecil menengah ya, atau mikro bahkan. Nah itu mungkin, possible. Jadi mungkin untuk sekarang, perspektifnya dari perspektif individu terlebih dahulu. Nah nanti diragam, sektor ya yang individu lakukan. Makanya tadi mungkin, Kak Alfi menjelaskan dan saya juga menjelaskan ya,
oh dari segi kegiatan di rumah tangga, peralatan, aktivitas apa aja, transportasi, peralatan, aktivitas apa aja, bahkan ngomongin produk ya, produk yang disampaikan oleh industri baik itu barang maupun jasa, bah kita juga bisa misalkan me-list ya. Jadi misalkan tadi ngikutin, label yang udah ada di Indonesia, pakainya SKEM begitu ya. Standar kinerja efisiensi minimum atau MAPS-nya ya, itu ada juga yang bentuknya bintang-bintang ya. Sederhananya kalau kalian ke toko elektronik atau melihat AC, misalkan salah satu yang penerapannya baik itu Hermina ya. Jadi di rumah sakit Hermina beberapa kalau dilihat, AC-AC-nya itu udah rata-rata bintang 4 ke atas ya, 4, 5, 4, 5. Nah itu kenapa diambil seperti itu, kayak gitu. Nah apakah ini applicable untuk kita terapkan ya, apakah dalam pembelian aset sendiri atau, bahkan tadi sampai, oh ke pilihan rumah sakit kayak gitu. Nah itu juga, mungkin terlalu jauh ya, karena pertimbangannya pasti bukan hanya efisiensi energi, tapi kenyamanan dan lain-lain. Nah itu yang mungkin bisa kita combine ya. Jadi bisa juga nanti, sebagai tambahan-tambahannya, artikel-artikel yang rekan-rekan buat ataupun review-review produk yang relevan, informasi scam-nya kita masifkan ya. Karena kalau sekarang misalkan kita belanja di, online shop ya, Lazada, Blibli, Shopee, Tokopedia, nah itu masih jarang yang, menyertakan label efisiensi energinya. Nah, mungkin perlu tuh nanti either dibuat satu artikel khusus di transisi energi atau justru jadi bagian dari bukunya, bagaimana, merek-merek apa aja sih dan pertimbangannya apa sih. Jadi kita ala-ala reviewer begitu ya, udah bisa merekomendasikan produk-produk yang, SKU-SKU ya, yang memang bagus, baik itu dari segi performa misalkan karena kita memakai atau kita melihat review orang ya, dan, dari segi kehematan energi ya, labeling energinya juga, terlihat kayak gitu, apakah dia bintang 4 atau bintang 5 itu juga possible. Jadi balik lagi jawabannya ke level individu, tapi, implementasinya akan lumayan banyak ya, karena sebagai konsumer, hampir segala lini, kita sebagai end user ya atau end target jadi memang kita punya kendali sih di situ untuk memakai apa, tapi kadang-kadang, batasannya nggak cuma pertimbangan efisiensi energi, tapi mulai dari, biaya, kenyamanan, fleksibilitas, lumayan banyak ya. Nah, itu yang nanti kita, akan coba tuangkan dalam panduan ini dan integrasikan ke pertimbangan-pertimbangan. Ada lagi? Atau cukup jelas, Kak Rafli? Cukup jelas Kak, makasih. Ya, yang lain boleh? Eee Kalau nggak ada kita lanjut ke KAK-nya dulu ya, di mana di situ sudah ada, guideline besar terkait bab per babnya, dan juga lini masanya. Tapi kembali lagi karena ini penulisan bersama, itu hanya saran atau draft yang ide ya, dari ESR. Nanti misalkan dari rekan-rekan ingin ada perubahan boleh disampaikan dan mungkin, alasannya kenapa atau justifikasinya seperti apa biar bisa kita sepakati dan pahami bersama ya. Oke, saya izin share screen untuk, Kakak terkait. Sudah terlihat ya? Oke, jadi, kalau rekan-rekan lihat di sini, tujuannya memang menghasilkan sebuah buku praktis ya, yang komprehensif, mudah dipahami tentang efisiensi energi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dalam artian praktis ini mungkin bahkan, either di dalamnya ada alat peraga kampanye ya, atau nanti ada, lampiran-lampiran yang memang digunakan sebagai alat peraga kampanye. Ini idenya sebenarnya berangkat, misalkan kalau rekan-rekan yang ada di Jakarta Selatan ya, atau mungkin public transport di kota-kota lain juga kurang lebih sama. Kalau dilihat toilet MRT, nah di situ dia, menjelaskan dengan baik ya, kenapa toilet itu perlu dibersihkan, step by step-nya apa, kayak gitu. Di situ udah muncul, oh iya kalau, saya sebagai warga negara yang baik, ingin mendapatkan, toilet yang nyaman dan bersih, maka saya harus melakukan, kewajiban saya setelah memakai toilet atau saat memakai toilet, ada kaidah-kaidahnya ya, ada tips and triknya. Dan itu dalam bentuk stiker yang lucu, nanti misalkan rekan-rekan, menggunakan MRT ya, boleh mampir ke toiletnya untuk dicek, seperti apa sih,
bentuk stiker-stikernya. Atau bahkan nanti alat peraga kampanye lain ya yang praktis, sederhananya seperti lampu ya. Saklar lampu dikasih stiker vampir kayak gitu. Ini apa, penyerap energi ya, matikan kalau nggak butuh atau vampir menghantuimu atau apa kayak gitulah. Intinya yang relevan ya, dan targetnya mungkin kita bisa lebih spesifikin lagi. Oh, misalkan memang targetnya anak-anak, berarti nanti bentuknya seperti ini, atau targetnya kahula muda ya, sampai 30-35 tahun mungkin masih relate. Nah, itu kalau untuk yang orang tua 35 tahun ke atas misalkan, nah itu bentuk kampanyenya atau bentuk buku praktisnya ya, bentuk implementasi praktisnya peraga-peraga alat kampanye itu seperti apa. Tujuan kedua, meningkatkan pemahaman dan mendorong perilaku ya, standar. Yang ketiga, adanya panduan. Dan terakhir itu yang tadi disebut kampanye bersama. Ini 4 tujuan utama dari pembuatan panduan efisiensi energi. Nah, ruang lingkupnya nanti mulai dari pengumpulan data, analisis data dan informasi yang terkumpul, kemudian penulisan naskah bukunya. Setelah naskah bukunya udah selesai, nah berangkat dari situlah kita akan membuat tadi ya alat peraga kampanye tambahan, apakah dalam bentuk infografis, poster, stiker. Paralel dengan pembuatan ini, nanti akan ada proses penyuntingan ya, atau editing, serta proofreading naskah buku. Nanti ada juga layoutnya, dan terakhir mungkin yang besar launching bukunya. Itu selesai sampai situ, lanjut ke rencana tindak lanjut berikutnya ya, strategi penggunaan buku dan media publikasi lainnya atau alat peraga kampanye untuk hemat energi ya. Jadi memang bahasa sederhananya yang bisa cover efisiensi dan konservasi itu hemat energi, karena itu tujuan akhirnya ya. Nah itu nanti arahnya ke kampanye hemat energi. Itu mungkin nanti ruang lingkup dan alurnya ya. Beberapa akan ada yang jalan paralel terkait tujuan dan ruang lingkup dulu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, kita lanjut ke keluarannya. Nanti akan ada buku, bukunya bisa dicetak maupun e-book ya. E-booknya mungkin either terbit di website ASR ataupun terbitnya di website transisinergi.id. Serta format cetaknya ya, yang nanti bisa dibagikan ke ragam target audience, misalkan lagi kunjungan atau roadshow ke sekolah, kampus, TOT, itu juga bisa jadi bagian yang disampaikan ya ke rekan-rekan yang dikunjungi. Nah, ini kemarin dibagi menjadi beberapa bab pendekatannya ya, kurang lebih akan ada 4 bab. Jadi bab pertama itu mungkin sebagai gambaran awal ya, dan melihat bagaimana sih atau seberapa pentingkah atau apa sih yang bikin hemat energi itu penting kayak gitu. Jadi berangkat dari data dulu. Nah, data ini let's say misalkan mau grafik boleh, atau misalkan mau anekdotal sifatnya ya, artikel ringan juga mungkin akan bagus kayak gitu untuk menarik, atau bahkan dari awal sudah dikasih komik atau infografis ya, itu juga boleh. Nah, kemudian kita akan lihat overview upaya-upaya apa yang udah ada di Indonesia, termasuk nanti ada skema labeling hemat energi ya, ataupun upaya-upaya lain yang udah pernah dilakukan. Kemudian nanti baru nih di sini kita mulai menyenggol ya, bahasanya apa? Kita mulai mentis ya untuk isi keseluruhannya nanti bisa dilihat dari sini. Sektor-sektornya bisa dilakukan penghematan energi, kira-kira ada apa aja. Tapi ini memang sifatnya sebagai introduction doang ya, atau pengantar doang. Nanti detailnya ada di laman-laman berikut atau di bab berikutnya. Termasuk setelah dijelaskan kira-kira sektor apa aja, rumah tangga ya, rumah tangganya juga lumayan cover banyak hal ya, mulai dari konsumsi direct energi atau konsumsi makanan juga sebenarnya arahnya ke sana. Eh, atau bahkan tadi ya, misalkan mau ngomongin kebiasaan belanja online, nah itu ketika ngomongin belanja online antara orang yang tinggal di rural, suburban ya, dan urban,
itu juga pakemnya akan berbeda ya terkait, level emisinya kayak gitu, ke belanja online either itu barang maupun makanan misalkan. Kemudian infografis untuk melihat dampak versus effort ya. Nah itu yang, nanti mungkin bisa pakai matriks Eisenhower. Awalnya ya, jadi kalau rekan-rekan nanti bisa mencari atau melihat sederhananya matriks Eisenhower itu seperti apa, akan ada 4 kuadran, yang low effort, high impact, itu berarti yang kita rekomendasikan kayak gitu ya. Yang berikutnya, either low effort, low impact ataupun, high effort, high impact kayak gitu ya. Itu juga direkomendasikan. Nah, yang tidak direkomendasikan untuk dilakukan tentunya yang high effort tapi, low impact ya. Jadi sebagai prioritas keempat. Nah, prioritas utamanya yang tadi ya, low effort, high impact, bahasa keren lainnya atau tadi ya, upayanya minim atau upayanya sedikit tapi dampaknya tinggi, kayak gitu. Bahasa lainnya itu low hanging fruit ya, atau yang gampang-gampang dulu. Nah, yang gampang-gampang dulu itu seperti apa, dikasih taunya nanti via infografis, alur atau cara berpikirnya. Jadi nanti, bab-bab berikutnya pun akan mengikuti, arahan seperti itu ya. Nah, yang tadi disebut definisi dan urgensi ini, tadi ya, bisa alasannya memang misalkan yang besar, oh krisis iklim, bagian dari transisi energi, atau misalkan ngomongin renewable energy penetration atau energy mix di Indonesia susah untuk naik kayak gitu ya, nunggunya lama, ya udah berangkat dulu dari efisiensi energi. Atau, kita juga bisa highlight beberapa alasan kayak gitu yang mereka bisa relate kayak gitu. Apakah nanti, "Oh ini gue banget nih alasan yang, masalah pengen menghemat pengeluaran sendiri," kayak gitu. Atau gue banget nih yang pengen justru, punya kebiasaan, gaya hidup, ataupun tempat tinggal yang nyaman kayak gitu ya. Nah itu juga boleh jadi salah satu alasannya kayak gitu. Itu, definisi dan urgensinya ya yang nanti bisa dijelaskan. Kemudian perilaku hemat energi. Nah perilaku hemat energi ini udah dibagi ya, peralatan rumah tangga, transportasi, dan bangunan. Nah, kenapa berangkatnya dari perilaku dulu yang tadi disampaikan ya, cost, atau biaya, atau effort yang akan dilakukan itu jauh lebih sedikit ketimbang, efisiensi ya, atau membeli peralatan menggunakan teknologi atau peralatan yang memang baru dan lebih efisien. Nah, itu makanya dipilih yang perilaku hemat energi dulu sesuai tadi ya, dampak versus effort-nya. Jadi harapannya kalau orang mau ngelihat di perilaku dulu nih, kayak gitu. Apa sih yang mereka bisa lakukan, apa sih yang lebih, rendah emisinya begitu ya, bahasa sederhananya, apa sih yang, mungkin dilakukan untuk mengurangi atau menghindari penggunaan energi. Nah, nanti, akan ada contoh-contohnya. Nah, contohnya tadi mungkin, balik lagi ya, melalui skala prioritas. Jadi nanti di masing-masing contoh, bisa dijelaskan, ilustrasi perhitungan singkatnya seperti apa, atau anekdotal penerapannya juga boleh ya. Oh ada cerita di mana, ini udah diimplementasikan di mana, fun fact-nya seperti apa, mau di konteks Indonesia, mau, negara lain pun boleh ya, asal, kontekstual ya, ke case di Indonesia, itu juga boleh disampaikan, di, contoh-contoh kegiatan. Nah ini, possible nggak Kak, nambahin, perilaku hemat energi yang lain kayak gitu. Nah nanti boleh ya, ini karena memang baru di awal, jadi kita baru identifikasi 3 hal, ini baru dari 3 kepala ya. Jadi nanti mungkin dari rekan-rekan yang lain juga, harapannya akan lebih banyak ide lagi kayak gitu. Nah ini nanti, bagian per babnya mungkin boleh di-share ya, setelah, meeting ini untuk dipelajari lebih jauh. Nanti kita akan membuat living dokumen yang berangkatnya dari sini dan mulai, dikerjakan bersama-sama. Ini sebagai gambaran awal dulu. Nah, selanjutnya bab 3 ya, teknologi hemat energi, mulai sama, pembagiannya peralatan, transportasi, bangunan, begitu. Itu semuanya nanti, ada ya, dan misalkan ada sektor-sektor lain yang perlu dilihat, itu juga boleh nanti ditambahin. Nah, terakhir itu kesimpulan ya, jadi ini mungkin sifatnya, setelah melihat untuk menggugah ataupun untuk mengecek ya, misalkan sudah melakukan, apa sih yang udah dilakukan kayak gitu dan, seberapa jauh dampak perilaku dan teknologi yang hemat energi ini. Nah, itu nanti akan muncul infografis dan, rekomendasi aktivitas lanjutan ya, dalam bentuk kampanye hemat energi. Nah, itu bisa, arahnya seperti itu. Nah, ini targetnya selama 3 bulan pengerjaannya, Februari sampai April
ini Februari kemarin udah ada di ISR ya, untuk awal diskusi awal ini dulu. Jadi mungkin realisasinya di rekan-rekan nanti bisa dari Maret sampai Mei begitu. Nah, untuk pembagian kerjanya, nanti misalkan rekan-rekan ingin tertarik di bagian lain juga boleh ya. Tentunya sebagai penulis utama ya, periset dan penulisnya mungkin akan jadi satu karena belajar dari yang Gatsby ya, kadang kan penulisnya bingung atau nggak punya bahan, sedangkan perisetnya nggak punya authority untuk nulis. Nah, itu jadi harus ada step tektokan lagi ya. Jadi mungkin nanti pembagiannya belajar dari yang sebelumnya akan digabung jadi satu, cuma memang skopnya mungkin akan diperkecil ya. Jadi agar lebih efisien dengan tadi dari 15 sampai 30 orang yang akan menghandle buku ini plus dari ISR juga. Ada Mas Fala, saya, dan tadi ya Pak Alfi. Nah, di sini nanti akan ada desainer grafis yang akan layout dan juga mempercantik ya. Jadi tidak usah khawatir. Tapi misalnya rekan-rekan, Kak, saya pengen dong ngembangin porto saya pengen ikut nge-layout kayak gitu, bareng si desainer grafis ini kayak gitu, itu juga boleh. Nanti akan ada editor juga, rekan-rekan misalkan memang levelnya editor ya, "Kak, waktu saya terbatas, tapi sebenarnya saya punya pemahaman mendalam nih, either itu tentang tadi ya, ragam buku buku panduan atau bahkan tentang ilmu konservasi atau efisiensi energinya sendiri, editor aja Kak," kayak gitu, itu juga boleh. Cuma peran utamanya tadi ya, di penulis utama mungkin harus dicek dulu apakah sudah cukup atau belum, misalkan sudah cukup nanti mungkin either mau double task, double role ya, sebagai desainer grafis atau editor juga boleh, atau ya udah Kak, saya mungkin karena waktunya terbatas dan ketertarikan ataupun kapabilitasnya terbatas, saya sebagai desainer grafis saja nanti bantu layout atau bantu edit juga boleh. Nah, supervisinya nanti sebenarnya dikerjakan bersama, tapi mungkin yang benar-benar PIC-nya nanti dari Mas Falah, saya ya, dan tim komunikasi ESR begitu. Nah, ini lumayan pending ya, karena kemarin baik dari PO terkait maupun proses perekrutan relawannya lumayan mundur. Jadi nanti akan dilihat mungkin bisa mulai dari Februari, Maret, April, dan selesainya di awal Mei ya. Ya, harapannya misalkan mundur pun 1-2 minggu dari target awal. Nah, ini pas banget karena di Maret, sudah mulai, ya ini di akhir Februari ya, tapi masuknya awal Maret ada kick off, pembahasan substantif buku, pembagian peran, dan kesepakatan lini masa. Nah, jadi ini pembahasan substantif buku yang barusan dilakukan ya, kita bisa diskusi lebih jauh tentang isi dan arahnya, kemudian setelah itu ke pembagian peran dan kesepakatan lini masa. Nah, mungkin diskusi ini bisa 30 atau 45 menit lagi ya maksimal ya. Misalkan memang udah sepakat juga bisa selesai lebih cepat. Nah, berikutnya termin 2 itu nanti pencarian data dan referensi di minggu pertama dan kedua. Nah, analisis data dan penulisannya juga sudah paralel ya, cuma mungkin yang perlu hati-hati nanti di minggu keempat Maret atau minggu pertama April, karena lebaran dan otomatis rekan-rekan mayoritas akan mudik ya. Walaupun non-muslim ataupun tidak merayakan juga mungkin arahnya ke sana, jadi mungkin akan ada lulusan ya atau waktu yang memang tidak digunakan untuk melakukan penulisan ini. Nah, ini mungkin nanti perlu dicek kembali apakah ada adjustment 1-2 minggunya karena tadi libur lebaran. Kemudian setelah libur lebaran kita akan resume penulisan ini ya sampai April. Tapi tahapnya tadi, pencarian data referensi dan analisis data mungkin sudah selesai di awal April begitu. Penulisan buku, draft 1, draft 2 begitu ya, itu, mungkin harapannya selesai di awal dan di akhir April. Drafting media kampanyenya nanti ngikut dari, hasil dari draft 1 ya, harusnya draft 2 tidak major. Jadi mungkin, draft 1 selesai di-input, udah direvisi kayak gitu ya, draft 2 jalan, sembari direview, sembari, hasil atau tadi ya, alat peraga kampanye atau produk pengetahuan lain yang sifatnya supporting atau mendukung sudah mulai diproduce. Kemudian ada desain buku dan media kampanye sampai Mei ya. Jadi untuk draft penulisan sendiri mungkin harapannya setelah telatnya ada di awal Mei ya dengan tambahan 1-2 minggu ini.
Nah, nanti desain buku finalnya selesai di April dan kampanye di platform ISR dan juga Genbi mulai ya di setelah Mei begitu. Mungkin effectively baru sekitaran Juni kita bisa bawa, bahkan misalkan isu ini mau dibawa ke DPR atau ke kementerian tertentu ya, di level nasional sangat memungkinkan digabung dengan pawai Indonesia Bebas Emisi boleh, atau bahkan yang mau di level kota, provinsi juga bisa ya diimplementasikan. Harus ke pemerintah, levelnya ke lingkungan, ke masyarakat terdekat begitu ya, keluarga, sahabat, itu juga boleh via kegiatan-kegiatan tertentu yang memang dinilai efektif dan efisien. Nanti ada bantuan pendanaan dari ISR walaupun tidak seberapa. Nah, itu akan ada launching bukunya, harapannya tadi di mungkin akhir Mei atau awal Juni, dan rencana tindak lanjut. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini ada pembagian kerja dan analisis jam kerjanya ya. Cuma kurang lebih estimasinya mungkin tidak akan serumit yang Getsi ya, karena ini beberapa hal yang applicable, jadi nanti bisa dicari uh, idenya ya, atau kegiatan-kegiatan, list kegiatan yang bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari dan ceritanya bisa dituangkan dalam buku ini. Nah, mungkin berangkat dulu dari substantifnya ya, isian per bab dan alur per bab. Dari rekan-rekan di sini apakah ada masukan, pertanyaan, atau ada yang terlewat, mau disampaikan juga boleh. Permisi Kak, izin bertanya, ini akan di-share di grup kah habis meeting pagi ini? Ya, atau mungkin saya buatkan living dokumennya langsung ya, jadi biar bisa langsung di-share di grup. Jadi rekan-rekan nanti punya akses untuk either komen ataupun langsung mengedit ya. Sebentar. Oke, thank you Kak. Iya, sudah saya buatkan dari outline-nya ya, dari kakak yang barusan di-share. Jadi nanti boleh langsung diisi atau di komen. Misalkan memang kepikiran, nanti sembari jalan, tahu-tahu ada ide, boleh langsung direvisi tautannya. Sudah dibagikan di kolom Zoom, kolom komentar Zoom ini maupun di WhatsApp grup kita bersama ya. Oke, mungkin revisi lagi ya untuk outline-nya dulu. Di outline ini apakah ada pertanyaan? Kak izin tanya, Mhm. tadi itu apa terkait riset data-datanya itu apakah dibatasi jenjang tahunnya ya Kak nanti di jurnalnya atau mungkin sumber-sumber Ini apa namanya, keseringan dari kebiasaan zaman kuliah ya, 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, ini mungkin tidak ada sebenarnya ya, karena cuma memang harus dicari yang terbaru dan di compare ya, apakah masih align atau tidak kayak gitu.
Karena balik lagi, kalau mungkin sifatnya kebiasaan, tidak akan banyak perubahan ya, walaupun mungkin ditemukan beberapa kebiasaan baru yang arahnya konservasi, apalagi di level individu. Cuma misalkan untuk peralatan atau teknologi mungkin pergerakannya sangat cepat ya, dan sangat masif kayak gitu. Jadi beberapa referensi, tidak hanya jurnal ilmiah, tapi artikel-artikel, review itu juga bisa jadi bahan patokan dan memang perlu di cross check dengan, yang paling relevan kayak gitu. Tapi misalkan memang adanya di, "Oh 7 tahun yang lalu Kak," atau 12 tahun yang lalu Kak, kayak gitu. Nah nanti diskusikan lagi dengan rekan-rekan, yang lain ya, apakah masih relevan atau tidak. Jadi itu, fungsinya kita bekerja bersama dalam menulis ini, jadi, ada cek and suggestion-nya ya, antar masing-masing selain yang memang, dari ESR kayak gitu. Oh iya kayaknya, ini udah nggak relevan deh karena udah ada ini kayak gitu. Jadi saya yakin, pengetahuan teman-teman memang ada yang memang harus dikembangkan, tapi, untuk isu-isu tertentu, rekan-rekan relawan di sini juga saya rasa capable ya. Tapi balik lagi nanti kita akan menghindari, ketidakrelevanan ya, ataupun ketidaksesuaian dengan tadi skema editing dan kalaupun memang ada, referensi atau sumber terbaru, nanti bisa tuh, di outline ini misalkan udah ditulis begitu ya, udah panjang, kali lebar, kali tinggi, rekannya ternyata nemu referensi yang lain ya, "Oh jurnal ini nih, ngasih tahu ini, oh atau di video ini bilang kalau ini nih," kayak gitu. "Tolong dicek lagi ya," kayak gitu. Itu nanti, jadi kita kerjanya bareng. Tapi tidak ada batasan ya, mau 30 tahun yang lalu misalkan memang masih relevan boleh, cuma misalkan memang ada yang terbaru akan lebih baik. Ada lagi? Ya, makasih Kak. Thank you. Oke ya, misalkan memang belum ada, mungkin kita berangkat dari outline yang ini dulu, nanti di komunikasi lanjutannya kita bisa diskusikan apakah ada hal yang ingin diubah. Mungkin untuk 2-3 minggu awal boleh ya untuk perubahan major dari outline ini. Cuma setelah itu mungkin bisa kita kunci dan lanjut ya, agar langsung fokus ke bagian penulisan kayak gitu. Jadi masih ada waktu 1-2 minggu ke depan rekan-rekan untuk mempelajari dan melihat ya relevansi struktur outline ini kayak gitu. Oke, setelah berangkat dari outline terkait lini masa yang tadi ditampilkan ya, apakah ada masukan, saran kayak gitu atau, "Wah terlalu lama Kak, saya mah pengennya cepet," kayak gitu, akhir, atau pertengahan April udah jadi kayak gitu. Nah itu semangatnya terlalu tinggi, tapi kita apresiasi ya. Cuma memang karena ini kerelawanan begitu, walaupun ISR-nya ikut nulis juga ya, banyak, itu juga akan, terbatas mungkin di, April untuk selesai atau awal Mei ya untuk selesai draft penulisannya, dan Mei-nya untuk finishing touch-nya sampai launching kayak gitu. Dan itu pun mungkin ditambah buffer 1-2 minggu mengingat kesibukan, dan antusiasme rekan-rekan ya. Dari lini masa, apakah ada yang mau disampaikan? Aku izin tanya, Kak. Boleh. Iya, Kak, jadi kan aku mau tanya sih apakah nanti setiap entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ada meeting terkait progres dari penulisan ini? Ya, kurang lebih nanti mungkin, ada ya. Jadi untuk day to day-nya kita komunikasi via WhatsApp, tapi memang untuk memastikan adanya progres ya, nanti bisa diskusinya kita sepakati saja, apakah mau per 2 mingguan atau per minggu kayak gitu. Mungkin untuk di awal-awal, karena masih banyak yang perlu samakan ya, pandangan, arah, dan tujuan, mungkin bisa seminggu sekali. Nanti ketika sudah masuk proses penulisan maupun editing, layouting, nah itu mungkin, bisa 2 minggu sekali kayak gitu. Karena prosesnya lumayan panjang, dan kita tadi ya, udah punya perspektif yang sama ya, dalam apa yang mau ditulis, terus tampilannya seperti apa. Nah itu, tinggal melihat, itu bisa day to day via tautan di WhatsApp, Google Docs, dan lain-lain ya. Cuma masih tetap perlu pertemuan either itu mungkin bi-weekly atau tetap weekly juga boleh. Jadi harapannya di awal mungkin, sampai setelah lebaran ya, masih bisa weekly,
Nanti ketika sudah masuk ke April maupun Mei, kita bisa kurangi intensitasnya ke biweekly. Atau misalkan dirasa perlu tetap weekly juga boleh. Oke, thank you, Kak. Ya, nanti kita diskusi lebih jauh ya tentang alur komunikasi dan pengerjaannya. Oke, dari lini masanya dulu, apakah ada pertanyaan kembali? Cukup? Aman, Kak. Mana ya? Oke. Nah, ini lanjut ke pembagian peran. Jadi harapannya tadi untuk rekan-rekan memang fokus sebagai yang menulis ya, dalam artian punya kewenangan untuk menulis, tapi juga melakukan risetnya sendiri. Nah, itu arah perannya akan ke sana semua. Nah, nanti tinggal dibagi per bagian atau per chapter ya, dengan outline tadi kayak gitu. Jadi harapannya memang akan berkembang dari outline yang sudah disiapkan, siapa ngerjain yang mana kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Cuma sebelum di-confirm ke bagian mananya, nah saya ingin tawarkan dulu ya untuk tadi perannya kira-kira di luar penulis utama ada juga sebagai desainer grafis dan editor. Ini pun nanti akan ada di bukunya ya. Jadi ada role tersendiri kayak gitu. Jadi selain misalkan rekan-rekan dengan pertimbangan tadi, Kak, saya kayaknya kalau nulis atau riset tentang ini agak berat, Kak, kayak gitu. Tapi saya punya kemampuan di desain grafis. Atau balik lagi, Kak, saya punya pemahaman tentang ini, pengen nulis juga tapi waktunya nggak ada. Saya pengen jadi editor aja, Kak, boleh nggak? Nah, itu juga bisa disampaikan ya. Nah, mungkin boleh mungkin di-list atau disampaikan kira-kira dari rekan-rekan di sini, kalau tidak ada input ya, saya anggap sepakat sebagai penulis utama, misalkan memang ada input nanti bisa sebagai editor ataupun desainer grafis ya, yang nanti nggak sendiri juga, tetap dari ISR ataupun rekan-rekan konsultan yang ada di CRH ya, tetap di ISR juga itu akan mengerjakan gitu. Jadi sifatnya nanti membantu di hal tersebut. Ini berarti main ya. Nah, di outline pun biasanya udah ada bahasa bahasa bukunya itu in print ya. Nah, in print itu yang nanti akan ada pembagian perannya begitu. Nah, nanti rekan-rekan boleh langsung ya yang hadir di sini berarti sebagai penulis utama, saya asumsikan nanti boleh ya ditulis saja urut abjad ya, A, B, C, D, E begitu. Nah, kemudian nanti ada juga yang desainer grafis di luar konsultan CRH ya. Misalkan memang malu, boleh nanti kita cek minggu depan ya. Boleh langsung ditambahin namanya siapa dan role-nya sebagai apa kayak gitu. Atau ya ini karena masih ada 10-15 orang yang mungkin akan dikonfirmasi oleh Mas Rian terkait role-nya, juga boleh nanti di update. Mungkin kita tunggu 1 minggu ke depan. Oke, asumsinya nggak ada ya. Sejauh ini belum ada yang tertarik ke desainer grafis dan editor, either itu memang mau ambil 2 task atau fokus di sana saja. Jadi harapannya kita bisa kunci di minggu depan ya untuk role-nya. Jadi saya juga minta bantuan rekan-rekan relawan untuk mengisi namanya di sini kayak gitu. Misalkan penulis utama saja boleh, atau desainer grafis saja boleh, editor saja boleh. Misalkan mau diubah atau di double task tadi ya juga boleh. Nanti kita akan cek bersama di pertemuan berikutnya. Nah, untuk Mas Rian juga mohon untuk rekan-rekan yang belum hadir di sini, selain disampaikan tautan rekaman Zoom-nya, juga bisa dikonfirmasi peran mereka seperti apa. Nah, tentunya nanti terkait sampai di imprint ini, tadi ya, untuk sebagai bahan apresiasi atau bentuk apresiasi kita ke rekan-rekan yang konsisten sampai akhir, jadi nanti kita akan lihat kontribusinya kayak gitu. Kontribusinya, jadi kita sepakati bersama saja apakah
minimal hadir di 70 pertemuan plus memang menulis atau menyelesaikan bagiannya ya, itu baru di final imprint-nya kita sebut namanya sebagai kredit kayak gitu ya. Itu ya yang tadi mau ngejar portofolio dan lain-lain. Nah, berarti tadi ya ada kesepakatan yang harus diikuti ya. Gimana, rekan-rekan setuju nggak misalkan syaratnya dua tadi saja? Mungkin kalau 80% agak susah ya, tapi mungkin tadi kehadiran, syarat masuk imprint ya. Itu tadi kehadirannya bisa 70%, udah kayak kuliah aja ya. Di mingguan ini kayak gitu, dan harapannya di pertemuan-pertemuan berikutnya lebih singkat ya, karena tinggal membahas progresnya, mungkin cukup 1 jam kayak gitu. Ini karena pertemuan awal mungkin jadi jauh lebih panjang ya. Yang pertama kehadiran 70% dan yang kedua itu bagian tugas selesai. Wah, ini sangat semangat ya. Boleh nanti langsung ditulis Kak Ananda, terima kasih. Yang lain juga boleh ya nanti nambahin. Kita tunggu 1 minggu ke depan. Nah, sembari menunggu, nah rekan-rekan juga nanti boleh ya ngetek. Ini untuk yang udah datang lebih enak, jauh lebih enak, udah bisa ngetek bagian mana sih yang rekan-rekan mau tulis kayak gitu. Jadi ini udah ada bab dan udah ada heading-nya kayak gitu ya. Jadi nanti tinggal dipilih, oh saya ini anaknya data banget kayak gitu, atau saya anaknya jago banget storytelling nggak, saya akan ngomongin tentang data dan statistik konsumsi energi. Nah langsung kasih nama ya, Bambang bin Fulan kayak gitu. Nah itu boleh nanti. Wah ini visioner nih Kak Gabriela ya. Nanti boleh, misalkan memang tertarik di tempat yang sama, boleh ya. Jadi harapannya mungkin bisa 2 sampai 3 di satu section, dan 1 orang bisa 2 sampai 3 section ya. Tapi misalkan hanya satu juga nggak apa-apa, nanti di tag ya, ditulis. Kenapa 2 sampai 3? Tadi untuk menghindari informasi yang disampaikan nggak relevan, ataupun tadi ya sebagai preemptive measure, misalkan nanti rekan-rekannya ada yang tumbang di tengah jalan begitu, walaupun plan C-nya ya tetap ada dari rekan-rekan ISA. Nanti boleh setelah ini didiskusikan lagi ya, 1 minggu kita tunggu baik yang udah hadir di sini, udah naruh namanya, misalkan tadi ya Bambang bin Fulan, Somad bin siapa kayak gitu, nah itu boleh ya ditambah-tambahin di sini. Jadi nanti rekan-rekan boleh langsung kita diskusikan, finalkan di minggu depan. Nah, sementara menunggu finalnya, nanti misalkan memang satu topik itu terlalu banyak yang tertarik, nanti kita bisa switch ya, kita diskusikan bersama, negosiasi, "Oh yaudah deh tukar, kamu di sini, saya di sini," kayak gitu, itu juga boleh. Berangkatnya semangatnya sama ya, semangat menulis, semangat menggaungkan efisiensi energi, egoismenya mungkin diturunkan. Justru ini jadi tantangan baru, itu juga arahnya ke sana ya. Ya, oke. Nah ini sudah ada beberapa. Oke. Cuma karena memang ada beberapa penulis yang kebetulan berhalangan hadir ya, nanti kita akan kunci di minggu depan dan bisa langsung mulai penulisan. Sembari itu, ngumpulin bahan-bahan risetnya terlebih dahulu juga boleh. Sip, mantap. Sembari tadi ya ngetekin nama either di peran imprint maupun tadi ya untuk bagian section-sections di Google Docs-nya. Nah, rekan-rekan, kita mungkin sepakati dulu apakah meeting mingguannya ya untuk beberapa minggu ke depan itu bisa dilaksanakan kira-kira hari apa, jam berapa. Nah, kalau hari Sabtu jam 10 kita rutinkan ya, gimana? Karena biasanya itu di malam hari ya, cuma malam hari itu jadwal Mas Rian dan to some extent saya ya udah padat, dan Mas Ilham juga mungkin dengan pertemuan-pertemuan chapter kota yang lain gitu. Either nanti pertemuan chapter kotanya harus digeser atau gimana, nah itu juga tricky ya. Ini sebenarnya yang Sabtu pagi pun ada beberapa pertemuan chapter kota, tapi nggak semasif dan sebanyak chapter kota yang ada di weekdays ya malam. Nah, mungkin boleh preferensi waktunya nanti di-share lagi ya di grup via polling untuk meeting lagi kapan dan itu recurring ya. Jadi nanti Mas Rian mungkin bisa difasilitasi
apakah tetap Sabtu jam 10 atau ada slot waktu lain ya yang rekan-rekan prefer dan mayoritas bisa datang. Misalkan tidak datang pun nanti tinggal izin saja ya ke Mas Rian alasannya apa dan progresnya seperti apa di bagian yang diambil kayak gitu. Jadi nanti bagian atau tugasnya di-ensure selesai kayak gitu ya. Oke, mungkin itu terkait koordinasi ya. Balik lagi, day to day-nya nanti akan banyak via WhatsApp, jadi boleh dipantau ya, nggak di-pin nggak apa-apa, intinya ketika ada polling ataupun ada pertanyaan boleh direspon kayak gitu, atau rekan-rekan yang bingung juga boleh melempar pertanyaannya di WhatsApp. Nanti working dokumennya ada di sini, setelah itu akan saya buatkan drive ya, share drive yang mungkin nanti isinya juga knowledge produk tambahan, aset-aset infografis ataupun peraga kampanye lain ya yang relevan ke panduan hemat energi ini. Cuma kita sekarang mungkin 1-2 minggu ke depan fokus ke outline dulu. Oke, ada pertanyaan tambahan, klarifikasi kayak gitu boleh? Silakan. Izin bertanya, Kak. Untuk Ya, kayak format apa ya, Kak? untuk apanya? Referensi. Sumber referensi. Formatnya. Tulisannya mau pakai format apa ya? APA kah? Atau Oh, penulisan ilmiahnya ya. Sementara kita sebenarnya bisa bebas ya, cuma bagus sih disampaikan di awal. Misalkan udah mau nyicil, formatnya APA boleh ya. Di luar itu mungkin juga dari segi bahasa ya perlu disamakan nih. Kira-kira gaya bahasanya seperti apa. Tapi itu mungkin butuh proses ya untuk nyiapinnya. Nanti mungkin saya minta tolong Kak Alfi di sini ya untuk nyiapin 1-2 paragraf template yang bisa contoh eh, untuk rekan-rekan copy ya kayak gitu. Contoh gaya penulisan ya. Mulai dari diksi, struktur kayak gitu itu nanti akan terbaca dan terlihat. Mungkin tone-nya seperti apa juga masuk ya. Nanti boleh ditolong siapkan, jadi rekan-rekan udah ada sampel atau panduannya. Mungkin sebelum difinalkan bisa cek ke Mas Fala juga ya, yang terlibat dalam proyek ini. Minta tolong 1-2 part contoh ya. Kak Alfi, ya nanti ya, di-add-in biar nggak lupa. Oke, ada lagi? Semangat banget ya, langsung mau nulis. Bagus, nanti kita cek ya untuk baik format penulisannya, saya rasa gampang ya, karena apa udah ada standarnya. Nah, yang akan susah dan butuh waktu untuk diedit-editnya ini ya, untuk format penulisan. Ada lagi yang mungkin terlewat ya, kayak tadi format penulisan referensi saya terlewat. Terima kasih sudah diingatkan. Contoh gaya penulisan juga sama ya, mulai dari tone, struktur begitu. Dan ini mungkin targetnya 15 tahun ke atas ya. Jadi anak SMP mungkin udah relevan gitu. Kalau anak SD mungkin bisa memakai buku Monster Emisi dulu ya sebagai bahan bacaan awal. Eh, Ya karena memang kemampuan kognitif maupun kapasitas untuk melakukan penghematan energinya mungkin masih terbatas begitu, apalagi untuk influencer orang lain. Oke, ada lagi?
Oke, misalkan tidak ada, nanti rekan-rekan boleh juga disampaikan pertanyaan ataupun dikerjakan kembali ya untuk outline ataupun pembagian perannya. Kita akan sepakati di minggu depan, di meeting berikutnya ya. Mungkin kemungkinan besarnya tetap di hari Sabtu jam 10, cuma kita cek lagi nanti via polling di WhatsApp difasilitasi oleh Mas Rian. Sekali lagi saya ingin berterima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian hari ini ataupun sebelum dan sesudahnya ya. Saya kembalikan ke Mas Rian. Thank you. Makasih Mas Irwan udah dijelaskan detail-detail tentang kepenulisan ini. Harapannya teman-teman yang udah nulis namanya tidak menyepelekan tugas ini gitu ya, karena namanya mau diangkat sebagai penulis utama kan. Tadi ada 70% minimal tingkat partisipasi kehadiran. Jadi misalkan kita ada pertemuan sekitar 8 atau 10 kali, teman-teman cuma datang 3 atau 4 dan nggak ada konfirmasi lanjutan gitu ya, namanya nanti dihapus. Atau ada konsiderasi lain, mungkin kalau udah selesai tugasnya dan benar-benar nggak ada revisi gitu dan udah nggak harus datang weekly meeting dan ngabarin, mungkin bisa dipertahankan. Jadi intinya niatnya aja sih jangan naik turunin gitu, sebisa mungkin dijaga sampai kepenulisannya selesai, sampai di Gen B-nya selesai juga kalau bisa sih. Itu dari aku. Ada lagi tambahan atau pertanyaan dari teman-teman semua? Kalau nggak ada, aku izin mau screenshot ya untuk menandai pertemuan pertama kita. Mungkin kalau ada yang mau on cam boleh. Nggak ada. Ya aku hitung ya, 3, 2, 1. Ada Naura ada background-nya doang tapi nggak ada mukanya. Udah, oke. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.